Ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Kristus. Kiranya pagi hari ini semua diberkati oleh Tuhan. Dan sebelum kita memulai tugas-tugas kita secara pribadi lepas pribadi, marilah kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu berbicara bagi kami, walaupun mungkin tidak sesuai dengan selera kami, tetapi itu datangnya daripada Tuhan. Berikan ke kami telinga sebagai seorang murid untuk bisa mendengar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-7. Saya berikan judul kedurhakaan telah mulai bekerja. Nah, Bapak Ibu, kedurhakaan, mendurhaka kepada Tuhan. Banyak orang mendurhaka kepada Tuhan dan juga mendurhaka kepada orang tua atau mendurhaka kepada orang yang sebenarnya dia harus ikuti. Nah, pendurhakaan itu telah mulai bekerja. Jadi sudah kerja, sudah ada di sekitar kita. Saya baca ayatnya, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Namun ini masih rahasia. Nah, rahasia itu artinya tidak semua orang bisa mengetahui. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Nah, kenapa masih menjadi rahasia? Sebab masih ada yang menahan. Yang menahan itu adalah firman atau Tuhan. Yang menahannya itu telah, kalau firman ini sudah tidak ada, disingkirkan, Bapak Ibu, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Tuhan datang kembali, maka Tuhan akan memusnahkan dengan nafas yang keluar dari mulutnya, dan semua kuasa kejahatan itu akan dimusnahkan. Nah, rahasia kedurhakaan adalah kegiatan kuasa kejahatan. Jadi kuasa kejahatan itu juga sedang giat-giatnya melakukan apa saja yang dia bisa lakukan di belakang layar. Tapi masih di belakang layar, Bapak Ibu, sepanjang sejarah umat manusia yang mendurhaka. Nah, yang pertama perlu kita perhatikan, rahasia itu adalah suatu proses penipuan yang menyebabkan orang tidak percaya. Orang mulai ragu percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Nah, yang kerjakan itu adalah si pendurhaka, si iblis itu. Makanya di dalam Ibrani pasal 3:13, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Makanya firman ini saya sampaikan, kiranya firman ini menjadi nasihat setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini, artinya masih ada waktu. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jangan sampai ada orang yang mengeraskan hati sebab ketipu oleh tipu daya dosa. Nah, penjelasan yang saya baca dari ayat ini, dia katakan banyak hamba Tuhan gagal menasehati atau gagal mendorong orang percaya untuk bertekun di dalam iman. Jadi kita kadang-kadang sebagai pelayan, ini yang berbahaya sekali, karena kita gagal untuk menasehati. Kita tidak mau menasehati orang. Kita sudah tahu itu salah, tapi kita diamkan saja karena mungkin ya ada sesuatu. Nah, yang kedua, roh ini sudah ada pada zaman Paulus.
Jadi roh jahat itu sudah ada pada zaman Paulus, namun secara khusus akan merata dalam dunia ini menjelang akhir zaman. Nah, kalau sudah dekat kedatangan Tuhan, kejahatan itu akan merata di seluruh bumi. Nah, 2 Timotius 4 ayat yang ketiga berkata, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Nah, tandanya itu Bapak Ibu Saudara, orang gak mau menerima ajaran sehat yang benar, orang tidak suka. Apalagi kalau mungkin bisa menyinggung perasaan dan lain sebagainya, menyinggung masalah dosa, orang tidak mau. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Nah, jadi mereka yang cari guru sesuai keinginannya untuk memuaskan keinginan telinga mereka sendiri. Yang penting dia senang, dia dengar. Telinganya puas mendengar. Nah, dengarkan ini baik-baik. Sepanjang sejarah gereja selalu ada orang yang tidak mau mengasihi ajaran sehat. Jadi memang itu sepanjang sejarah gereja, bukan baru sekarang muncul. Tapi Alkitab katakan semakin dekat kedatangan Tuhan semakin banyak. Namun ketika akhir zaman makin dekat, keadaan akan makin parah. Nah, semakin banyak. Banyak orang mengaku dirinya Kristen, berkumpul di gereja, kelihatannya beribadah, kelihatannya rapi dan lain sebagainya, menghormati Allah, kelihatan menghormati Allah, tetapi tidak menerima iman yang asli atau perintah Allah untuk memisahkan diri dari ketidakadilan. Nah, sehingga banyak orang yang mungkin Bapak Ibu kelihatannya rapi dan lain sebagainya, tapi tidak adil. Tidak adil. Ya, masih main jekongan dan lain sebagainya, ya tidak adil. Bagaimana caranya kita adil membagi waktu kita untuk Tuhan dan untuk diri kita sendiri? Apa yang kita miliki, yang milik Tuhan dan milik kita, kadang-kadang kita tidak adil dalam hal seperti itu. Kita harus sadari ini. Makanya di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Beribadah secara lahiriah, tetapi tidak ada kekuatan. Datang dan pergi begitu saja. Tidak mengalami perubahan. Perubahan tidak ada. Dari dulu percaya kepada Tuhan, mungkin masih muda, sampai tua dan lain sebagainya. Tapi biasa begitu saja. Nah, Paulus bilang sama Timotius, jauhilah mereka itu. Amin. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapa kami di surga, Tuhan berkati kiranya firman-Mu kiranya boleh berbicara bagi kami sekalian untuk mengingatkan, untuk kami boleh sungguh-sungguh lagi dalam mengiring dan melayani Engkau ya Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Engkau berkati, dan yang sakit Engkau jamah dan pulihkan, yang susah hiburkan, yang lemah kuatkan, yang lama tidak beribadah Tuhan panggil kembali dengan kasih-Mu Tuhan. Sebagaimana anak yang terhilang boleh kembali begitu dia sadar dan dia kembali kepada bapaknya, dan bapaknya dari jauh melihat dia menyambutnya. Kami yakin Tuhan Bapa kami di surga lebih daripada bapa anak yang terhilang itu. Terima kasih. Demikianlah kami bersyukur pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.